Allah katakan tentang akar rahasia dirinya itu huwal awalu wal akhiru wal zahir wal batin. Dialah Allah yang awal, dialah Allah yang akhir, dialah Allah yang zahir, dan dialah Allah yang batin. Jadi kalau kita bawa kepada diri kita, pada saat Allah itu bertanya kepada kita, kata Allah itu, aku ini yang awal, aku inilah yang akhir, aku ini yang zahir, dan aku pula lah yang menamakan yang batin. Jadi Allah itulah sebenarnya diri yang awal. Diri yang awal itu ya diri yang tidak ada permulaannya. Karena disitulah letaknya diri yang awal itu qiyamuhum binafsihi. Dia berdiri dengan sendirinya. Ketika dia itu dikatakan diri yang awal, dia berdiri dengan sendirinya, maka pada saat itu pula lah kita mesti mampu memahami bahwa diri yang awal itulah yang dikatakan namanya diri yang mutlak. Diri yang eh, semata-mata hanya dia cuma yang tunggal. Dia cuma yang ahad. Nah, selain daripada dirinya, itu disebut namanya diri yang nisbi. Diri yang nisbi itu dalam bahasa Tuhan itu min ibadihi juz'an. Diri yang nisbi itu adalah hambaku. Diri yang nisbi itu adalah cerminan aku. Diri yang nisbi itu adalah wujud kenyataan aku, dan diri nisbi itu tiada lain adalah diriku sendiri. Jadi kalaulah Allah itu diri yang awal, yang tidak ada permulaan atau ujungnya, maka untuk melihat diri yang awal tadi, lihatnya kepada yang akhir. Jadi untuk melihat yang awal, lihatnya kepada yang akhir. Yang akhir itulah sebenarnya kenyataan daripada diri yang awal. Dan dia juga menjelaskan bahwa dirinya itu yang zuhir dan yang batin. Zuhirnya itu tidaklah berbentuk dan berupa, karena dia bersifat laisa. Walaupun dia itu bersifat laisa, tidak berbentuk dan tidak berupa, namun segala bentuk dan rupa itu tiada lain adalah kewujudan nyatanya diri aku. Makanya segala yang zohir, segala yang wujud dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, itu sebenarnya adalah kenyataan daripada yang batin tadi. Batin itu bukan dia tidak ada, bukan dia tidak wujud. Dia wujud, dia ada, namun kewujudan dirinya itu belum zohir. Kewujudan dirinya itu belum tampak. Maka untuk melihat diri yang batin tadi, melihatnya kepada yang zuhir. Disitulah letaknya dia batin tiada tersembunyi. Kenapa dikatakan dia batin tiada tersembunyi? Karena dia telah nyata pada segala yang zuhir. Karena segala yang zuhir itu, itulah bentuk dan rupa diri yang batin itu yang sebenar-benarnya. Makanya tidak ada yang awal yang bukan aku. Tidak ada yang akhir yang bukan aku, tidak ada yang zuhir dan yang batin itu bukan aku. Karena memang ala innahu bikulli syai'in muhit. Aku ini sudah meliputi sekalian alam. Yang namanya alam itu yang disebutnya dengan sesuatu. Yang sebut alam itu yang disebutnya namanya dengan makhluk. Yang dikatakan alam itu yang dikatakan namanya dengan hamba atau manusia atau malaikat, jin dan sebagainya. Namun kesempurnaan Allah meliputi sekalian alam, itulah alam yang disebut namanya alam mikro. Alam mikro itulah yang katakan namanya sebagai insan. Maka disitulah Allah mengatakan inna rabbaka ahata binnas. Sesungguhnya aku ini sudah meliputi sekalian diri manusia. Jadi makna yang kita tangkap dengan rasa dan perasaan kita ketika Allah bertanya kepada kita, wa isqulna laka, sesungguhnya kami
bertanya kepada engkau, berkata kepada engkau. Kata Allah, inna rabbaka akhata bin nas. Aku ini sudah meliputi akan dirimu. Jadi Allah itu bertanya kepada kita, lalu Allah memberi jawaban, aku ini sudah meliputi dirimu. Karena dirimu itulah kenyataan dan kezahiran diriku. Aku ini yang wujud pada segala yang ada ini. Namun kesempurnaan kewujudan dan kezahiran aku itu pada dirimu. Maka dirimu itulah bentuk gambaran rupa akan diriku. Nah, karena aku ini batin, lalu batinku ini ingin melihat diriku, maka menjadi zohir ya. Zohirnya itulah yang nyata pada dirimu. Yang disebut namanya dengan Adam atau insan. Makanya Allah mengatakan wa khalaqa Adam kasuratihi. Adam itu adalah tajalli daripada rupa diriku. Wa khalaqal alal insan ala surati rahman. Dan insan itu juga adalah tajalli daripada gambaran rupa ar-Rahman. Ya ar-Rahman itu ya aku, ya Tuhan. Makanya kalau kita sudah mengenal rahasia diri kita ini yang sebenarnya, ketika itu kita telah disebut namanya ma'rifatullah. Kita telah mengenal Allah yang telah wujud dan nyata pada diri kita ini. Rupanya Allah yang kita cari, Allah yang kita kenal, ya Allah yang kita pahami selama ini, tiada lain adalah nyatanya pada diri kita sendiri. Jadi kesimpulannya, kita mencari akan diri kita sendiri. Karena diri kita sendiri inilah diri yang sebenar-benarnya yang mesti kita pahami. Nah, diri kita yang sebenar-benar yang mesti kita pahami, itu diri yang sejati, diri seakmal diri. Diri yang sejati dan seakmal diri itu ya diri Allah. Rupanya Allah itu tak kemana-mana, sama seperti ikan mencari air. Nah, tiada disadarinya bahwa dia sudah berminggu-minggu di dalam air itu. Cuma walaupun dia telah berminggu-minggu di dalam air karena ikan itu tak mengenal akan rahasia dirinya, dia berada di mana, ketika itulah dia itu dalam keadaan panjang-panjang lalai namanya. Panjang-panjang lalai itu aja mutar-mutar ke situ aja, dia tidak tahu air yang dia cari itu, padahal dia sudah berada di dalam air. Nah, begitulah kita sebenarnya. Ya, kita baru menyadari akan Allah itu yang telah nyata pada diri kita setelah kita sadar siapa diri kita ini yang sebenarnya. Tapi ketika kita ini belum sadar siapa diri kita yang sebenarnya, walaupun Allah itu nyata, zohir, dan wujud, ya, namun bagian tidak mengenal akan rahasia dirinya, asitulah hidupnya selalu kata pita takicu dinantara. Jadi kata pipi takicu dinantara itu sakit mana yang mati. Nah, itu. Jadi kita mesti wajib mengenali diri kita ini supaya kita hidup kita tak tertipu dengan cerita dan sandiwaranya Tuhan itu. Nah, cerita dan sandiwara Tuhan itu ya sangat luar biasa begitu. Nah, inilah yang kita hubungkan batin kita ya selalu pada Tuhan. Nah, Tuhan itu ya pada diri sendiri. Siapa yang menghubungkan batinnya dengan Tuhan? Nah, itu disebut namanya Muhammad. Siapa Muhammad itu? Muhammad itu adalah wujud diriku. Kalau Muhammad itu wujud diriku, akulah yang menghubungkan rasa itu pada diriku sendiri. Tidak ada siapa-siapa. Nah, jadi meniliknya tetap ke dalam diri kita ini. Inilah kalau orang yang sudah bermakrifat ini, ya semua alam ini menjadi rahmat buat dirinya. Ya kemana-mana kita senang dia. Manapun kita berjalan, ya bertempat tinggal, ya pergi di mana-mana sepanjang kita masih memijak tanah ini senang tanah itu. Kenapa? Karena yang memijak dirinya itu adalah seorang yang menjadi rahmat bagi kehidupan ini. Dia bisa merasakan akan kasih sayangnya kita itu di mana saja kita berada. Ya, makanya kalau dikatakan ma'rifat, ma'rifat tanah itu lebih awal ma'rifatnya. Ya, karena kan tanah itulah unsur yang dominan yang dibuat untuk menciptakan diri Adam itu sebenarnya.
Makanya kalau ada orang berjalan di muka bumi, dia tidak bermakrifat, membawa dirinya, membawa keakuan dirinya, maka sepanjang dia hidup di muka bumi ini ya, sepanjang dia hidup di muka bumi ini ya, dia tetap mendapatkan kutukan selalu, dilaknat dia. Nah, itulah berlaku namanya himpitan kubur itu makna yang tidak mendapatkan kehidupan dia. Ya, nah, itu yang siksa tadi itu. Jadi bagaimana sebelum mati kita ini kita sudah sempurna akan pengenalan Tuhan itu zahir dan batin. Zahirnya itu tidak berarti di luar. Batinnya itu juga tiada di dalam. Namun zahir dan batin itu itulah bentuk rupa akan kewujudan dirinya. Nah, kalau duduk makom itu Pak Jul, Ibu kita semua, tidak ada bahasa lagi jauhnya yang tiada berantara, dekatnya tidak bersentuhan. Itu tidak seperti itu lagi mendudukkannya. Kok jauhnya nanti ada sampai di jalan dagang. Kok dakeknya lah mengecek, lah salam mablo rumah. Nah, itu begitu memahaminya. Jangan ada bimbang, jangan ada khawatir, keraguan-raguan kita setelah kita sudah sampai kepada puncak wahdatul wujud. Karena kaji kita ini, kaji tauhid ini mengarahkan kepada pengajian atau pemahaman wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu ya satu wujud. Satu wujud yang tunggal, satu wujud yang awal, itu Allah tadi. Kalau ada orang mengatakan dua wujud menjadi satu wujud, itu salah itu katanya. Ya. Itu memang hal yang benar ya. Dalam hal kalau kita memang memandang satu wujudnya. Namun pada hakikatnya yang wahdatul wujud itu bukan dua wujud menjadi satu. Dari sejak awalnya itu memang nggak pernah dua. Cuma secara zahirnya pandangannya dua. Secara batinnya pandangan hakikatnya Isa satu dia. Namanya aja yang banyak, namanya aja yang berbagai-bagai, tapi orang yang kita nama itu juga dia tuh. Nah, dinamai dia hamba, ya dinamai dia Muhammad, dinamai dia Adam, macam-macam. Nah, orang yang ma'rifat tadi mesti pandai membaca yang tersurat, pandai pula mengkaji yang tersirat. Nah, begitulah tahwil Allah itu dalam berbagai-bagai rupa, namun segala macam dan rupa itu akan halilah dirinya juga di situ. Jadi ulama telah membuat suatu rumusan suhudul kasrah bil wahdah, suhudul wahdah bil kasrah, suhudul wahdah fil wahdah. Duduk pada paham itu. Suhudul wahdah bil kasrah, pandang yang satu tampak yang banyak. Yang satu itu Allah itu, yang banyak ini alam. Mendudukkan pahamnya, kalau yang satu itu Allah, yang banyak ini alam, ya itu maknanya Allah itulah yang wujud. Allah itulah yang nyata. Allah itu yang zahir, yang jelas sejelas-jelasnya pada segala yang ada ini. Atau disebut namanya sesuatu. Allah itulah yang wujud, yang nyata, yang jelas, yang terang, seterang-terangnya pada segala sesuatu ini. Itu disebut namanya suhudul wahdah fil kasrah. Kalau suhudul kasrah fil wadah kebalikannya. Bahwa segala sesuatu, segala yang ada, segala yang terang, segala yang nyata, segala yang wujud sewujud-wujudnya, itulah rupanya akan nyatanya diri Tuhan itu. Jadi segala yang ada, segala yang wujud ini, inilah kenyataan rupa daripada diri Allah itu. Namun kesempurnaan memandang rupanya Allah dari segala yang ada ini, pada insan itu ya diri kita. Namanya itu Pita, Pipi, Pak Jun, ini orangnya tuh. Namun walaupun kita ada paham Pita, Pipi, diri kita ini adalah orangnya, namun orangnya kita ini bukanlah kenyataan dirinya kita, tapi kenyataan dirinya Allah. Di situ kadang kala Ustadz menutup bahasa itu, berhentilah jadi orang lah. Dia ngaku juga jadi orang lah. Kalau ngaku jadi orang, anak kamu sebut ke Tuhan. Ya.
Jadi sore ini, Ibu, kita akan mencoba memperhalus kaji sebenarnya. Kalau kaji udah usah antarkan. Kan kalau mereseknya lah sabi abi resek namanya. Cuma lah tahu nyawa ya sabi abi resek tu nyalun di rasul alun di kako alun di awai namanya ala terasonya. Alun lilin tu didikan edo ana lampak tarangnya tuh. Ya kan? Jadi inilah memperhalus bahasanya. Dari mana hal yang belum Bapak Ibu pertajam pandangan kita dari 5 hal ini, nanti ditanya. Kalau di sini udah saya sampaikan, cuma kadangkala masanya ada 6 bulan, ada yang 1 tahun, baru kita buka lagi. Namun semuanya itu kuncinya ke sini.